Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ya, selamat datang di ibadah raya Minggu Glow Cibubur. Dan selamat kami juga menyapa kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan live streaming ibadah kami melalui live streaming Facebook Glow Cibubur. Sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Beribadah Tuhan, kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan kami mau tinggalkan semua beban yang ada Tuhan. Kami mau fokus padamu Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan, karena kami tahu Tuhan hanya Engkau saja Tuhan yang layak untuk kami puji, kami sembah Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan memuji menyembah Engkau Tuhan. Karena yang satu hal yang kami yakini Tuhan, di dalam setiap pujian penyembahan yang kami naikkan dengan ucapan syukur, ada kuasa yang mengalir di tengah kami Tuhan. Kami yang sakit Tuhan, kami percaya Tuhan ada kesembuhan Tuhan. Bahkan kami yang berbeban berat Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Kami juga rindu Tuhan untuk memiliki haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Biar firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Indra Sigarlaki pada hari ini Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan, bahkan menegur kami Tuhan untuk kami boleh kembali sesuai dengan jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Kami mau tapiskan Tuhan ibadah pada hari ini Tuhan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang akan kami naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita lebih dalam lagi. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru
akan lebih lagi Tuhan menyanyikan bersorak-sorak memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarkanlah Tuhan puji-pujian kami naik menjadi dupa yang harum bagi penyembahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Masih bersuka cita, amin. Amin. Kita semua yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita dan kita selalu terobsesi akan kasih-Nya. Amin. Mari kita sama-sama bertepuk tangan di atas kepala. Kita semua yakin dan percaya bahwa kita tidak ingin berada di luar kasih Allah tuh. Amin. Mari kita sama-sama katakan, Tuhanlah yang tetapkan tiap langkahku. Tuhanlah yang tetapkan tiap langkahku, agar tetap di dalam rencana yang terindah bagiku. Di setiap kesukaran, di setiap kesukaran, dan musuh yang mengapuku, selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Hari ini ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersamamu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu, ingin di luar kasih-Mu. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersamamu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu. Ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersamamu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu, ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu. Mari kita sama-sama katakan, Tuhanlah yang tetapkan. Tuhanlah yang tetapkan tiap langkahku, agar tetap di dalam rencana yang terindah bagiku. Di setiap kesukaran, di setiap kesukaran, dan musuh yang mengapuku, selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersamamu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu, kasih-Mu. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersamamu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa kita tidak ingin di luar kasih Allah. Amin. Dan sebab itu kita ingin hati kita terbuka untuk melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord.
bertepuk tangan di atas kepala. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Sama-sama kita katakan, open the eyes of my heart sambil bertepuk tangan di atas Open the kepala. eyes of my heart, Lord. Open the Open the eyes of my heart. I want to see you. Katakan, I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, oh, to see you high, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Say holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, 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 holy. I want to see you. Holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita akan memanggil adik-adik AWK kita, Awesome Kids kita untuk naik ke atas untuk didoakan oleh Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian. Sambil kita menyanyikan. Ya Yesus sayang, ya Kepada adik-adik Awesome Yesus Kids, sayang. dipersilakan Ya naik. Yesus sayang, dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang. Ya Yesus sayang, dia sayang padaku. Ya Yesus sayang. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang padaku, dia sayang padaku, dia sayang padaku. Bapak Ibu, mari kita arahkan tangan kita doakan anak-anak kita. Bapak, kami mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan telah ada di rumah-Mu Tuhan Yesus. Mereka akan mengikuti ibadah Awesome Kids Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan Yesus. Biar anak-anak kami Tuhan dapat mendengarkan firman-Mu, dapat bersuka cita, dapat bernyanyi memuji besarkan nama-Mu ya Bapa. Berkati anak-anak kami ini Tuhan, anak-anak kerajaan surga, generasi Yosua Tuhan Yesus.
berkati Tuhan anak-anak kami. Kau berikan mereka kekuatan, kesehatan daripadamu ya Bapa. Berkati Tuhan kakak trainer Tuhan yang akan membimbing mereka Tuhan. Berikan hikmat daripadamu Tuhan Yesus. Orang tua Tuhan kau berkati Tuhan. Pekerjaan usaha apa yang dilakukan Tuhan kau buat berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kepada adik-adik AWK dipersilakan kembali ke kelasnya. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita kembali lagi siapkan hati kita memuliakan nama Tuhan. Sebab kami ini milik-Mu ya Bapa. Biarkanlah Tuhan Engkau mendengar setiap seruan kami. Ku ini milikmu.
kehendakmu, biar kehendakmu kerjakan dalamku. Biar kehendakmu kerjakan dalamku. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu, kami sadar betul Tuhan, bahwa kami ada di dalam hatinya Tuhan. Tuhan selalu mengasihi kami. Kami tahu bahwa kami milik Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kembali kami mau katakan, biarlah segala kehendak-Mu boleh jadi dalam hidup kami. Kami serahkan segenap hidup kami, biarlah Tuhan yang mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami hanya mau belajar taat, kami hanya mau belajar setia kepada Tuhan. Dan ajar kami juga Tuhan untuk terus mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Karena seringkali kami hanya mau mengasihi diri kami sendiri. Kami egois, kami sombong. Kami tidak bisa diatur. Kami tidak peduli dengan firman Tuhan. Pujian ini merupakan ungkapan doa kami, bahwa kami adalah milik Tuhan. Bahwa Tuhan selalu mengasihi hidup kami. Ampuni Tuhan setiap salah dan dosa kami. Yang terus dan terus yang selalu kami perbuat Tuhan kepadamu. Ampuni kami. Ampuni dosa kami semua. Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, urapi kami semua. Ajar kami untuk mengerti apa kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Sehingga firman Tuhan itu bukan hanya sekedar rutinitas kami mendengarkan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan itu menjadi hidup dalam hidup kami, menjadi rema. Sehingga perbuatan kami berubah, sikap kami berubah. Berubah seturut dengan kehendak Tuhan. Berubah seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala. Kembali kita mengucapkan pengakuan iman kita. Mari bersama dengan saya katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih buat adik-adik yang sudah memimpin kita memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa, sehat. Yang di rumah apa kabarnya? Luar biasa juga pastinya. Amin. Puji Tuhan. Baik, hari ini saya melanjutkan serial khotbah saya tentang bagaimana hidup sebagai warga kerajaan Allah.
Kita tahu bersama bahwa Tuhan Yesus waktu dia melayani, dia ada di dunia, dia bukan saja mengajarkan tentang hal kerajaan sorga, tetapi bagaimana setiap orang ya harus menjadi warga kerajaan sorga yang baik, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita lanjut dalam khotbah di bukit, yaitu tentang 2 minggu lalu saya bicara tentang hal berdoa. Sekarang kita masuk kepada hal berpuasa, ya. Mungkin kita tahu bersama puasa. Orang bilang puasa tidak makan, tidak minum. Betul juga ya, puasa itu tidak makan, tidak minum. Nah, tapi banyak orang tidak mengerti apa sesungguhnya makna puasa. Apa tujuannya kita berpuasa, ya. Jadi banyak orang berpuasa karena mau diet. Buat nurunin badan, buat jaga kesehatan. Ya. Nah, jadi puasa bukan saja bisa menurunkan badan, tetapi bisa menurunkan beban dosa kita, ya kan? Bisa menurunkan dosa. Nah, beberapa denominasi gereja sudah tidak lagi melakukan puasa. Ya. Nah, kita ada di Gereja Bethel Indonesia, kita masih melakukan puasa. Ya. Dalam setahun itu ada puasa, ya. Tetapi tidak, kalau di Gereja Bethel Indonesia tidak ditentukan, ya, harus bulan ini, ya, dan lain sebagainya. Meskipun banyak orang Kristen ikut-ikutan bulan Ramadan ikut puasa, ya, ikut sahur dan lain sebagainya. Nah, kalau di Gereja Glow itu ada 2 kali kita di awal tahun, ya, yang biasa dikenal dengan Week of Blessing, yaitu kita berpuasa sepanjang 1 minggu. Kemudian ada 10 days anointing, ya, kita berpuasa untuk menerima urapan Tuhan. Tetapi prinsipnya puasa itu tidak diwajibkan, ya, tapi disarankan sebaiknya, ya, kita berpuasa. Nah, mari kita belajar ayat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 16 sampai dengan yang 18. Dengan judul perikop hal berpuasa. Ini masih lanjutan Tuhan Yesus khotbah di bukit. Nah, Tuhan Yesus berpesan begini. Dia mengajarkan. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Ya. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Wah, jadi kalau ketemu orang dibuka mukanya lemes-lemes gitu kan, supaya orang tahu dia lagi puasa gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang banyak, ya, jangan berpuasa seperti orang munafik, ya. Mereka tunjukkan kepada orang bahwa mereka sedang berpuasa, ya. Muka muram, aduh lemes-lemes, jalannya lemes gitu ya, supaya ketahuan lagi puasa, ya. Tapi Tuhan Yesus bilang, kau perlu minyakilah rambutmu supaya kelihatan fresh gitu kan. Kelihatan segar supaya orang tidak tahu kalau kita sedang berpuasa. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, memang tujuan puasa itu bukan untuk dilihat orang, ya. Tujuan puasa itu adalah untuk Tuhan, kepada Bapa yang tersembunyi, ya. Itulah tujuan puasa. Nah, kita akan belajar apa kata Alkitab tentang puasa. Nah, jadi ada beberapa agak banyak ayat yang saya sampaikan dalam khotbah ini supaya kita memahami apa itu puasa, ya, di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru, ya. Nah, sekarang kita lihat puasa dalam Perjanjian Lama. Jadi dalam Perjanjian Lama
itu menggunakan kata sum atau som, ya, atau ina nafsyo, yang secara harafiah itu berarti merendahkan diri, ya, dengan berpuasa, dengan tidak makan dan minum, ya. Merendahkan diri dengan tidak makan dan minum. Nah, itu asal katanya, makna katanya. Nah, sekarang kita lihat ayat demi ayat tentang puasa. Nah, di dalam Imamat 16 ayat 29 sampai 30. Ya. Orang Ibrani berpuasa pada hari pendamaian, ya. Saya bacakan di Imamat 16 ayat 29 30. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu. Yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Jadi bulan ke-7 itu kalau bulan Yahudi itu bulan Tishri. Nah, kalau kita di bulan Masehi ini, ya, itu kira-kira bulan September. Pertengahan bulan Desember, mau menjelang akhir. Ya, sekitar tanggal 20-an. Ya. Merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Ya. Jadi seperti saudara sepupu kita, ya, mereka bulan Ramadan menyucikan, mentahirkan diri. Tapi mereka kan 40 hari. Nah, saudara, kalau Yahudi hari pendamaian, hari penghapusan dosa, mereka berpuasa hanya 25 jam. Bukan 40 hari. Ya. Jadi 1 hari lebih, ya. Itu pun dimulai dari jam 6 malam. 25 jam. Nah, 25 jam itu nggak boleh ngapa-ngapain. Ya. Hanya berdoa. Ya. Dan ini perintah Tuhan buat mereka. Karena Tuhan mau hapus dosa mereka. Ya. Karena mereka terlalu banyak pelanggarannya. Ya. Jadi, nah, puasa ini disebut, hari pendamaian ini kan disebut dengan Yom Kippur. Ya. Jadi mereka berpuasa. Bukan 40 hari. Hanya 25 jam. Nah, ini yang dilakukan setiap tahun. Jadi ini puasa rutin. Ya, sudah ada kalendernya. Ya, bulan ke-7 hari ke-10. Bulan Tishri hari ke-10. Ya, itu setiap tahun. Jadi konsepnya beda. Nah, sekarang kita lihat lagi. Itu yang pertama, ya. Bahwa puasa yang diperintahkan Tuhan. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan puasa Musa. Nah, next slide. Puasa Musa ini 40 hari 40 malam. Ya. Kenapa dikatakan puasa Musa? Karena Musa yang berinisiatif. Jadi bukan Tuhan yang perintahkan bahwa dia harus berpuasa 40 hari 40 malam. Nah, kita baca Ulangan 9 ayat 9. Setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh-loh batu, loh-loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, ya. Maka aku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu. Ya, roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Jadi Musa, dia melakukan puasa 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum. Ya, gak ada sahurnya itu. Gak ada bukanya nih. Karena dia di atas gunung Sinai, gak ada warung di sana. Itu batu. Ya puji Tuhan sih, saya sudah pernah ke sana. Ya. Saya tahu kondisinya, aduh pantaslah dia puasa. Emang gak ada makanan di atas gunung batu. Ya kan? Dan Musa lakukan itu 2 kali. Waktu Tuhan perintahkan dia naik ke gunung Sinai, karena Tuhan mau memberikan 10 hukum,
Sebenarnya Tuhan sudah kasih dulu 10 hukum itu, tapi Tuhan mau tulisnya di atas loh batu. Ya. Jadi dengan jari Tuhan lah. Tapi Musa harus naik dulu ke atas Gunung Sinai. Selama dia ada di sana 40 hari, 40 malam dia tidak makan dan minum. Kita tahu ceritanya, ketika loh batu itu sudah ada, dia turun, apa yang terjadi? Bangsa Israel sedang membuat patung lembu emas. Karena pikir kok lama banget gak turun-turun, jangan-jangan ya kan? Udah dipanggil Tuhan. Soalnya zaman dulu kan belum ada WA. Tunggu ya. Atau kasih surat. Orang di atas gunung. Mereka juga kan gak tahu. Seminggu, sebulan. Ya kan? Sebulan udah lewat nih 40 hari. Waduh, mereka membuat lembu emas. Dia banting itu loh batu. Ya kan? Terbelah. Lalu Tuhan suruh naik lagi. Jadi ada 2 batu yang kedua yang ditulis juga oleh Allah, dengan jari Allah. Ya. Dia puasa lagi. 40 hari, 40 malam. Wah, luar biasa. Nah, itu yang dilakukan juga oleh Elia. Ya. Di 1 Raja-Raja 19:8, maka bangunlah ia Elia, lalu makan dan minum. Dia bangun, dia makan. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Jadi dia nggak makan, nggak minum. Waktu dia makan terakhir, udah 40 hari, 40 malam dia nggak makan. Ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Dia mau berlindung di gunung Allah. Kenapa dia berlindung? Dia ketakutan. Tapi saya juga bingung, kenapa alasan Elia takut tuh kenapa? Saya juga bingung. Karena dia baru berhasil mengalahkan 450 Nabi Baal loh. Itu dahsyat dengan kuasa Tuhan. Kenapa dengan Ratu Isabel kok dia jadi takut? Dengan Raja Abdi jadi takut. Ya. Jadi dia lari, dia mau bersembunyi di gunung Allah. 40 hari, 40 malam dia gak makan. Nah, Tuhan Yesus, ya, dia 40 hari 40 malam gak makan, dia dibawa oleh Roh Kudus. Ya. Berpuasa. Jadi di Alkitab hanya 3 orang yang 40 hari 40 malam berpuasa. Musa, Elia, dan Tuhan Yesus. Selebihnya gak dicatat bahwa bangsa itu berpuasa 40 malam, gak ada. Gak ada. Nah, makanya waktu Yesus dimuliakan, ya, ada transfigurasi itu. Tuhan Yesus ada Musa, ada Elia, ya. Wah, 3 di gunung transfigurasi itu. Luar biasa. Jadi puasa 40 hari 40 malam itu adalah puasa Musa, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi nih. Apa yang dilakukan orang Israel waktu berpuasa saat mereka berkabung? Nah, itu kain kabung tuh begini nih bajunya Bapak Ibu. Jadi kayak pakai karung gitu ya. Inilah yang disebut kain kabung. Jadi kalau mereka pakai begini, wah sedang berkabung. Sedang bersedih. Ya. Contoh di 1 Samuel 31 ayat 13. Mereka mengambil tulang-tulangnya, mengambil tulang Saul, raja pertama Israel. Dia mati, ya, digantung oleh musuhnya. Kemudian mereka mengambil tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Mereka berpuasa, mereka sedih. Karena mereka pikir mungkin gak ada raja lagi kan. Karena itu raja pertama, mungkin ya kembali lagi ke zaman hakim-hakim. Ya, mereka berpuasa. Mereka berkabung, berpuasa. Dan Tuhan melihat puasa mereka, Tuhan ganti raja yang dahsyat, yaitu Raja Daud. Ya, yang luar biasa. Artinya ketika mereka berpuasa, selalu ada jawaban Tuhan. Ya.
Nehemia, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kepada Allah semesta langit. Dia berkabung, dia sedih. Waktu dia dibuang ke Babel, benteng Susan, dia tuh nggak tahu apa yang terjadi. Karena waktu itu Yerusalem belum memang dijajah. Mereka dibawa ya, menjadi tawanan perang lah, dibawa ke Babel. Dan karena dia, Tuhan mungkin persiapkan dia sampai dia bekerja menjadi juru minum raja kan. Kemudian orang kasih tahu, Yerusalem itu udah nggak ada, udah hancur. Itu dia dengar kabar itu dia sedih. Kota Tuhan sudah hancur. Dia berkabung. Ya. Jadi orang Israel berpuasa, ya, juga karena mereka berkabung, mereka berpuasa. Ya. Kenapa? Karena seperti anak kecil kalau sedih, ya, dia lari ke mamanya, ya, dia duduk di pangkuan mamanya, dia mengadu kesedihannya, ya begitu. Jadi orang Israel itu berkabung, dia datang kepada Allah, dia menangis seperti dia datang kepada orang tua. Dia mengadu segala kesedihannya. Dan Tuhan mendengar. Ya, akhirnya benteng Israel, kota Israel bisa dibangun kembali. Ya. Tuhan gerakan hati Raja Ahasuerus itu bukan orang Israel dia. Ya, orang ateis, orang yang tidak mengenal Tuhan, penyembah berhala. Tapi Tuhan gerakan hatinya, dia mengizinkan orang-orang Israel untuk kembali untuk membangun kota itu. Puasa mereka karena berkabung didengar Tuhan. Ya. Kemudian lanjut kita lihat apa lagi tentang puasa dalam perjanjian lama. Bahwa puasa dalam perjanjian lama itu pernyataan pertobatan juga. Ya, selain berkabung, membuktikan pertobatan. 1 Raja-Raja 21-27, segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Ya. Kemudian kita lihat di Nehemia 9 ayat 1 dan 2. Pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Jadi orang Israel berpuasa dan mereka mengaku dosa mereka, ya, untuk mengaku dosa. Ya. Tapi kalau zaman sekarang mengaku dosa nggak pakai puasa ya, Tuhan ampuni aku, nggak pakai puasa. Tapi orang Israel mereka berkabung, mereka berpuasa memohon pengampunan Tuhan. Nah. Kemudian puasa dalam perjanjian lama yaitu cara merendahkan diri di hadapan Allah. Esra 8 ayat 21, kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Pemazmur katakan dalam Mazmur 69:11, aku meremukkan diriku dengan berpuasa. Ya. Jadi bagaimana kita meremukkan, menghancurkan kesombongan kita dengan berpuasa. Jadi puasa itu adalah tujuannya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, yang sombong-sombong harus belajar puasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Luar biasa firman Tuhan. Kemudian yang keenam, puasa dalam perjanjian lama untuk memperoleh bimbingan dan pertolongan Allah. Ya. Raja Yosafat bingung karena mereka diserang oleh 3 suku bangsa, ya. Bani Moab, Bani Amon, bahkan orang-orang pegunungan Seir, bahkan Alkitab kata begitu banyak sekali. Dia ketakutan, dia bingung, waduh habis kita ini.
diserang. Akhirnya diambil keputusan apa? Luar biasa. Tuhan kasih dia hikmat, berpuasa. Ya. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Apa yang terjadi ketika mereka berpuasa? Bukan Tuhan memberikan, langsung mengubah prajurit-prajurit Israel jadi luar biasa. Ya. Mereka bisa membunuh. Tidak. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan buat mereka, orang-orang Moab, orang-orang Amon, mereka saling bunuh-membunuh. Orang-orang Seir, padahal mereka tadinya kompak, ya, mau mengalahkan Yehuda, Tuhan buat mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Akhirnya Israel hanya menonton Yehuda. Waktu mereka turun ke lembah itu, mereka hanya tinggal memungut apa? Harta-harta mereka, pedang, karena mereka sudah mati. Saling membunuh. Ya. Secara manusia, bagaimana itu mereka bisa saling membunuh? Padahal mereka sudah kompak. Ya. Tetapi itulah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa ada hal-hal yang kita sulit mengambil keputusannya. Aduh Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Atau kita dalam satu keadaan yang dimana kita sangat takut sekali. Ya. Berpuasa. Amin. Berpuasa. Nggak harus berpuasa 40 hari, 40 malam. Ambil 1 hari saja berpuasa. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang ganti perang. Amin. Bukan kita yang berperang, Tuhan yang berperang ganti kita. Wow, luar biasa. Dan itu terjadi dalam Alkitab. Kemudian apa? Di dalam perjanjian lama, tadi saya katakan bahwa puasa itu tidak hanya bulan-bulan tertentu. Ada juga puasa yang sewaktu-waktu. Ya. Bisa sendiri, perseorangan, maupun bisa bersama-sama berjemaat. Contoh yang sendiri di 2 Samuel 12 ayat 22. Jawabnya Daud ini ya. Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihi aku. Sehingga anak itu tetap hidup. Jadi anak hasil perselingkuhan dia dengan Betsheba sakit. Jadi Tuhan menghukum Daud dengan anak itu sakit. Selama anak itu sakit dia berpuasa. Cara pribadi dia berpuasa. Berharap anak itu disembuhkan oleh Tuhan. Ya. Ketika anak itu akhirnya meninggal, Daud berhenti berpuasa. Pertanyaan kita, loh sudah berpuasa kok Tuhan tidak jawab doanya? Nah ayat ini mengajarkan kepada saya ya, bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah. Amin. Tahu nggak saudara, setelah anak ini mati, karena ini anak hasil zina, jadi memang dia harus tidak bisa jadi raja gitu. Akhirnya Tuhan siapkan dia apa? Salomo yang menggantikan anak itu. Ketika anak itu lahirlah Salomo, menjadi raja yang luar biasa, membuat bangsa Israel terkenal sampai ke mancanegara. Sampai Ratu Sheba dari Ethiopia, yang begitu jauh bisa mendengar kecerdasan, hikmatnya Salomo itu begitu luar biasa. Tuhan mempersiapkan Salomo. Amin. Daud berpuasa. Berarti apa? Alkitab mengajar ada puasa pribadi, ya. Ada puasa yang bersama-sama seperti di dalam Hakim-Hakim 20 ayat 26. Kemudian pergilah semua orang Israel yakni seluruh bangsa itu lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan. Berpuasa sampai senja pada hari itu. Jadi dari pagi, biasanya dari maghrib ya sampai ke senja. Dan mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan di hadapan Tuhan. Mereka bersama-sama orang sana. Apa yang mereka tangisi? Karena mereka harus berperang melawan adiknya mereka sendiri, suku Benyamin.
Mereka mengeluh pada Tuhan, masa kami harus menyerang suku Benyamin? Itu saudara kami. Ya. Mereka berpuasa kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang, pergi perang. Tapi tidak semuanya binasa. Ada beberapa ribu yang meninggal. Karena itu memang mereka mau ditampi oleh Tuhan. Karena ada beberapa orang di suku Benyamin itu, Bapak Ibu, ada seorang imam. Dia mau pulang ke daerahnya, dia mampir di situ, dia bawa pembantunya lah, asisten rumah tangganya. Kemudian orang-orang jahat itu ingin membunuh dia. Nah, kemudian ada di suku Benyamin, ada yang baik, ayo mampir. Tapi orang-orang ini yang sadis-sadis, mereka ambil itu wanita, mereka perkosa sampai mati. Lalu orang ini, dia langsung, itulah di Alkitab itu ada juga mutilasi. Dia potong itu dia sebarkan, dia bukan bermaksud apa. Dia sebarkan potong-potongan badan itu ke suku-suku yang lain. Ini loh perbuatan suku Benyamin. Padahal orang-orang Gibea yang tinggal di Benyamin. Wah, marah semua kan. Akhirnya mereka bersatu, mereka mau serang suku Benyamin. Tetapi mereka punya hati. Wah, masa kita serang adik kita sendiri? Makanya mereka berdoa, berpuasa kepada Tuhan. Tapi Tuhan suruh pergi. Tetap berperang. Ya, jadi beberapa orang yang memang orang-orang jahat lah di suku itu, ya musnah. Ya itulah kisahnya. Terjadi perang saudara, ya. Di zaman hakim-hakim, belum zaman raja itu. Jadi ada puasa secara berjemaat, ada puasa secara perseorangan. Nah, itu dalam perjanjian lama. Artinya kita juga bisa melakukan itu, karena di Alkitab ada, ya. Kita juga bisa puasa secara sendiri-sendiri, pribadi, mau kapan kita mau berpuasa. Boleh, karena di Alkitab juga seperti Raja Daud juga melakukan hal itu. Nah, kemudian ada juga puasa dalam perjanjian lama itu berpuasa menggantikan orang lain. Ya. Seperti Esra. Esra itu berpuasa bukan untuk dirinya. Untuk orang-orang Israel yang sudah berbuat dosa kepada Tuhan. Dia rela berpuasa supaya mereka diampuni oleh Tuhan. Nah. Termasuk Esther, bukan Esra, Esther di bawah itu kan. Kalau Esther dia minta seluruh orang untuk berdoa kepadanya, berpuasa demi aku. Kenapa Esther minta begitu? Karena di Babel itu, meskipun dia ratu, gak boleh sembarangan menghadap raja. Kecuali raja yang undang. Kalau gak ada undangan, ya, ratu datang, kalau raja ulurkan dia punya tongkat, berarti harus dibunuh. Mau cantik bagaimana rupa kek, mau Miss Universe kek, ya, ratu istri raja itu, kalau raja nggak berkenan bunuh. Karena nggak diundang. Nah Esther ini dia mau menghadap, kan artinya 50-50. Raja bisa terima atau tidak. Resikonya dia mati. Makanya dia minta berpuasalah demi aku. Jadi di dalam Alkitab juga diajarkan bahwa kita juga bisa berpuasa untuk orang lain. Ya. Ibu-ibu, kita juga bisa berpuasa untuk anak kita. Ya. Untuk suami kita. Kita berpuasa untuk orang tua kita. Jadi berpuasa juga bukan hanya untuk diri sendiri. Kita juga bisa ngambil puasa untuk orang lain yang kita kasihi. Jadi itu poin yang saya mau tekankan. Bahwa kita bisa berpuasa untuk menggantikan orang lain. Nah sekarang kita lihat dalam perjanjian barunya. Nah, di dalam perjanjian baru apa tentang puasa ini? Ya. Jadi maknanya sama, cuma kalau perjanjian baru karena ditulis pakai bahasa Yunani,
yaitu nesteuo ya, atau nesteia. Nah, kita lihat beberapa ayat tentang puasa dalam Perjanjian Baru. Yang pertama, beberapa orang Farisi itu ketat berpuasa 2 kali seminggu. Ya. Nah, biasanya itu orang bilang mereka itu memang puasa hari Senin dan Kamis. Makanya bilang, puasa Senin Kamis. Karena orang Farisi melakukan itu. Seminggu 2 kali, seminggu 2 kali. Ya. Lukas 18 ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ini ucapan orang Farisi ya. Dia menyombongkan diri gitu. Nah, jadi kita bisa lihat culture-nya di zaman Yesus, orang-orang Farisi mereka berpuasa seminggu 2 kali. Ya. Kemudian kita lihat bahwa ada roh-roh jahat yang harus diusir dengan berpuasa. Ya. Kalau kita baca dalam Matius 17 ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, makanya ada beberapa pendeta, ya umumnya pendeta kalau ada pelayanan mengusir roh-roh jahat mereka berpuasa. Ya, bisa ada pelayanan kapan besok? Ya, mereka ambil waktu puasa sebelum pelayanan. Ya, karena ada jenis-jenis yang tidak hanya cuma bilang darah Yesus keluar kau saya, ya kan? Ada yang memang harus berpuasa. Nah, gitu. Nah, kemudian ya Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Kita sudah bahas ya di sesi pertama tentang menang atas pencobaan. Nah, kita lihat ke selanjutnya. Nah, mengapa murid Tuhan Yesus tidak berpuasa? Jadi orang-orang Farisi komplain ya. Matius 9 ayat 14-15. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, ya murid-murid Yohanes, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Nah, jadi mereka kan punya tradisi tahunan berpuasa. Yang bulan Tishri itu. Nah, kenapa murid-murid tidak berpuasa? Dan Yesus bilang, loh, kalau ada pengantin bersuka cita, ngapain mereka untuk berpuasa? Jadi begini Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu kan Allah yang menjadi manusia. Ya. Nah, di Perjanjian Lama orang-orang Yahudi mereka kan berpuasa kepada Tuhan ya. Mereka berkabung. Mereka mau bertobat, mereka berpuasa. Ya. Mereka merendahkan diri, mereka membutuhkan bimbingan, pertolongan seperti Yosafat. Mereka harus berpuasa. Dengan lain kata Tuhan Yesus bilang, nih Allah ini ada bersama-sama dengan kalian. Aku ini, cuma Tuhan Yesus gak ngomongnya, aku ini Allah. Ya kan? Jadi apa yang aku ajarkan, kalau kalian butuh pertolongan itu, aku kan sudah mengajarkan. Karena Yesus kan Immanuel, Allah beserta dengan umatnya, Allah yang beserta dengan manusia. Jadi selama ada Yesus di tengah-tengah kehidupan, gak perlu puasa. Kalian kan puasa mengeluh kepada Yahweh. Nah, Yahweh sudah menjadi manusia. Ya. Sudah, curhat aja langsung sama Tuhan Yesus. Ya, gak perlu lagi berpuasa. Itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Nanti saatnya ya ketika mempelai itu ketika dia naik ke surga barulah kalian boleh berpuasa. Nah, makanya para rasul gereja mula-mula mereka berpuasa juga. Ya. Paham maksudnya ya, Bapak Ibu? Ya. Karena Yesus ada, karena Allah ada di tengah-tengah mereka. Allah yang menjadi manusia. Jadi mereka tidak perlu berpuasa. Nah, di dalam Perjanjian Baru, kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul 13, bahwa puasa itu untuk pengurapan, untuk pelayanan. Ya.
Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 13:23, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan, tumpang tangan ya, ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ya, jadi bahkan di ayat-ayat yang lain ya, mereka selalu berpuasa untuk memohon apa? Pengurapan. Ya. Maka itu yang dilakukan oleh Gereja Glow 10 Days Anointing itu. Kita berpuasa apa? Untuk menerima pengurapan Tuhan. Ya. Jika kita rindu ingin bisa berbahasa roh atau ingin dibaptis dengan Roh Kudus, di momen-momen itulah kita secara berjemaat, ya, secara massal berpuasa bersama-sama. Ya, tapi tidak diwajibkan. Ya, kalau itu kan harus datang dengan apa? Haus dan lapar ya. Ada keinginan yang kuat secara pribadi. Ya, saya pernah diskusi dengan teman saya pendeta di pastoral ya kan. Bahwa ya kalau kita sudah merasa kita sudah diurapi oleh Tuhan, ya, hidup kita sudah terus apa? Dipimpin oleh Tuhan, ya, sudah ada Roh Kudus dalam hidup kita. Buat apa? Tapi ada orang-orang kan yang kedagingannya masih kuat, ya kan? Kayaknya Roh Kudus itu sulit untuk memimpin hidupnya. Dia masih dipimpin oleh keinginan dagingnya. Ini perlu puasa ya, supaya Roh Kudus yang bisa mengubah hidupnya. Jadi di dalam perjanjian baru puasa itu untuk pengurapan dalam pelayanan. Ya. Bahkan di 2 Korintus 6:45 bahwa pelayan Allah harus berpuasa. Pelayan Tuhan harus berpuasa. 2 Korintus 6 ayat 4-5. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Yaitu dalam menahan segala dengan penuh kesabaran. Dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan. Dalam jeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Pelayan Allah itu paling tidak ada waktu untuk berpuasa. Entah setahun hanya sekali, entah seminggu sekali, seminggu 2 kali, ya. Karena tadi tujuannya apa? Untuk merendahkan diri. Ya. Setiap kita pasti tidak lepas dari dosa, untuk pertobatan. Jadi pelayan Allah harus ada puasanya, gitu ya. Nah, sebagai kesimpulan, ada 7 hal sebagai kesimpulan. Yang pertama, bahwa Allah tentunya Bapak Ibu mengharapkan kesungguhan berpuasa ya, kepadanya. Bukan untuk dipamerkan kepada manusia. Ya. Di dalam Sakaria atau tidak salah ya, bahwa Allah bilang bahwa buat apa kamu berpuasa, tetapi kelakuan kamu gak berubah. Ya. Jadi Allah mengharapkan kesungguhan kita berpuasa dan ada perubahan ya. Kemudian puasa itu untuk bertobat, ya, untuk menyucikan diri, ya. Dan puasa untuk merendahkan hati. Kalau kita hidup masih sombong, masih cepat tersinggung, kan itu orang sombong ya. Masih cepat kita belajar untuk berpuasa, ya, berpuasa, menahan diri dari emosi, menahan diri dari segala sesuatu. Kemudian memohon pertolongan kuasa Tuhan. Ya, kalau ada hal yang kita butuh pertolongan Tuhan. Kayaknya kalau secara kemampuan kita nggak bisa ya. Aduh, bagaimana ini Tuhan? Seperti Raja Yosafat, kita berpuasa. Kita berpuasa dengan sungguh-sungguh. Saya yakin dan percaya kalau kita benar-benar datang pada Tuhan, merendahkan diri, berpuasa, memohon ampun kepadanya, ya Tuhan akan berikan jalan keluar. Kemudian puasa untuk memohon pengurapan Tuhan. Ya, jadi ya teman-teman yang sudah melayani, ya ambil waktu untuk puasa supaya api pelayanan itu tuh selalu membara. Ya, jangan kalau udah nggak ada apinya dalam melayani, udah kayak rutinitas, udah nggak ada semangat. Mungkin perlu dicas lagi, ya, dicas lagi dengan berpuasa, minta urapan Tuhan.
Supaya genap yang seperti di dalam Wahyu, hendaklah engkau setia sampai akhir. Ya, jadi kita tetap terus setia sampai Tuhan panggil hidup kita. Kita nggak tahu sampai umur berapa kita masing-masing. Tapi biarlah api kesetiaan itu terus menyala-nyala. Ya. Nah, kalau udah mulai ini berpuasa 1 hari saja, ya nggak apa-apa. Merendahkan diri. Kemudian yang ke-6, next slide. Ya, bahwa seorang hamba Tuhan harus punya waktu. Yang ke-7, ini yang penting. Puasa perlu disertai dengan doa. Jangan cuman nggak makan, nggak minum, tetapi harus ada doanya. Harus ada pengakuan dosanya. Harus berkabung, meratap. Kalau kita benar-benar ingin bertobat, beratap di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Seperti tadi saya ilustrasikan. Bagaimana seorang anak, ya, waktu dia meratap, dia sedih, dia duduk di pangkuan mamanya, dia menangis, dia hanya menangis. Tetapi ketika dia bersandar di bawah mamanya, dia merasa tenang, ya. Seperti ada penghiburan gitu. Apalagi mamanya mendekap dia, ya kan. Aduh. Nah, kita harus datang pada Tuhan puasa biar Tuhan dekap hidup kita, ya, sehingga ada ketenangan, ada damai sejahtera. Kemudian berkabung, merendahkan diri, dan ada kelakuan yang benar. Artinya perilaku kita harus baik, ya. Jangan ketika kita berpuasa, tapi perbuatan-perbuatan keseharian kita ya nggak berubah-berubah gitu lagi. Nah, supaya puasa kita tidak menjadi sia-sia. Amin. Karena ada perubahan dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat anugerah-Mu. Sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang hal berpuasa. Terima kasih untuk firman. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan dalam hidup kami setiap apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami mendengar tentang hal berpuasa. Bahwa puasa mengajarkan kami untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Untuk menyesali setiap dosa-dosa yang sudah kami perbuat. Meratap di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan, mampukan kami. Sehingga di hari-hari ke depan, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin bulan depan, ajar kami untuk bisa berpuasa, ya. Datang pada Tuhan merendahkan diri. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah firman-Mu, hamba telah berhenti berbicara. Biar Roh Kudus yang terus berbicara bagi jemaat-Mu untuk selalu mengingatkan pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk hambanya yang boleh memberkati setiap kita, baik yang ada di tempat ini maupun setiap kita yang menyaksikan program lewat live streaming Facebook. Bapak Ibu, jemaat sekalian, tiba saatnya kita akan membawa korban persembahan kita. Kita siapkan yang terbaik. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan korban, mempersiapkan persembahan, saya akan bacakan informasi terkait dengan pelayanan gereja selama seminggu ke depan. Next. Laporan diakonia setiap hari Minggu, dan ini rutin, gereja mengadakan pembagian makan siang gratis bagi satpam, petugas parkir, pemulung, ojol dan lain-lain, dan itu kita buka stand di depan dan itu menjangkau siapa saja yang lewat yang membutuhkan. Dukungan pelayanan diakonia dapat melalui Bank BCA nomor 7401488 999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Nilai yang akan diberikan mohon ditambahkan angka 1 di belakang. Contoh 500.000 berarti jadinya 501.000.
500.001 ya kayak gitu. Hal ini dibutuhkan untuk pencatatan dan administrasi tentunya. Terima kasih kepada jemaat yang sudah mendukung kegiatan diakonia berbagi kasih Glow Cibubur Community. Tuhan Yesus memberkati. SDK online Glow Cibubur Community setiap hari Rabu jam 8 malam lewat Zoom. Jadi link akan dibagikan di grup WA bagi kita yang ingin dan rindu untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, beribadah, bahkan ada kesaksian yang dibagikan atau ingin didoakan secara khusus. Mari Bapak Ibu boleh bergabung setiap hari Rabu dan diharapkan ini lebih memberkati setiap kita. Dan ini bukan hanya untuk pengerja tentunya, tetapi setiap kita yang rindu. Ibadah Praise, Worship and Prayer disatukan dengan ibadah SDK setiap Rabu jam 20 waktu Indonesia, jam 8 malam ya, melalui Zoom meeting atau live streaming Facebook di Facebook fanpage Glow Cibubur. Bisa lewat Zoom, Facebook, dan di live streaming YouTube. Ibadah Raya Minggu 26 Juni 2022 jam 10 seperti saat ini bersama dengan hambanya PDP Valen Nainggolan MTH. Yang onsite, yang rindu untuk ada bersama-sama di gereja, bisa nanti mendaftar di 0812 1022 7507 atau bisa langsung datang. Kami ada di Komplek Pertokoan Concordia Trafalgar, Blok SRC 15, Kota Wisata Cibubur. Bisa juga lewat online di Facebook kita, di fanpage kita GBI Glow FC Cibubur. Bisa juga live delay di YouTube channel kita Glow Cibubur jam 5 sore kalau yang live delaynya. Formulir doa bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan oleh gembala untuk pokok-pokok doa, khusus dapat mengisi form doa dengan memindai QR code yang ada di layar TV atau HP Bapak Ibu Saudara. Jadi yang ada kameranya nanti ada item tertentu bisa langsung di situ nanti ada form yang tinggal diisi dan itu tentunya akan masuk ke bagian admin di gereja dan didoakan secara khusus oleh gembala di tempat ini. Pelajaran Alkitab di YouTube channel Bapak Pendeta Indra Sigarlaki semuanya sudah diupload, tinggal diikuti dan kiranya juga bisa di subscribe tentunya biar kita juga bisa tahu trafficnya dan kiranya ini boleh memberkati setiap kita. Persembahan syukur, persembahan pembangunan dan persepuluhan dapat melalui transfer bank 74014889999 Bank BCA atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Bisa juga dengan BCA Mobile, BNI Mobile Banking, Livin Mandiri, BRI Mo, OVO, Dana, GoPay, dan Link saja. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, sebelum kita membawa persembahan, kita akan berdoa. Dan sebelum kita berdoa, saya rindu untuk membacakan satu firman Tuhan yang kami ambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita tunduk kepala, kita satu dalam doa dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami terima, firman yang menguatkan, mengajar kami, membimbing kami, mengarahkan kami, hingga kami boleh berjalan dalam terang kasih Tuhan sepanjang hari-hari hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh dikuatkan dan kami selalu menopang dalam doa untuk gembala kami, untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Indra Sigarlaki yang boleh tetap setia memberi pelayanan maksimal untuk kami di tempat ini. Kami berdoa untuk kehidupannya Tuhan, untuk keluarganya, untuk pekerjaannya, bahkan untuk pengembalanya di tempat ini. Hal-hal yang dahsyat Tuhan nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, dicukupkan, bahkan dilimpahkan dengan berkat-berkat ilahi. Mereka boleh menjadi berkat kemanapun mereka pergi dan berada. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga akan membawa persembahan kami, korban syukur kami Tuhan. Kami rindu memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini lewat setiap program yang sudah disiapkan. Oleh karena itu Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mengurapi setiap tangan-tangan mereka yang rindu memberi setiap rupiah untuk dibawa dalam mesbah Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan kedua tangan mereka diberkati senantiasa untuk pekerjaan mereka, untuk cita-cita dan harapan mereka. Bahkan Tuhan menyatakan hal-hal yang dahsyat bagi kehidupan jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Dan saat ini kami rindu memberi dengan sukacita. Haleluya,
Amin. Bapak Ibu sedang kita mau bawa, dan sambil kita membawa ke depan, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Selamat memberi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Saja perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhentiku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, kami mengucapkan terima kasih buat ibadah hari ini. Kami sungguh diberkati Tuhan. Terima kasih untuk firman, terima kasih untuk kesempatan kami boleh menabur di rumah Tuhan. Sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami mau terus berdoa, bersyafaat kepada Tuhan, berdoa buat bangsa dan negara kami yang kami kasihi. Tuhan yang memberkati setiap program-program yang masih berjalan, bahkan yang sedang dipersiapkan. Baik itu program vaksinasi, program pembangunan IKN, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Bahkan pemimpin kami, Bapak Jokowi, dan seluruh kabinet, menteri, Tuhan yang memberikan hikmat, akal budi, sehingga mereka boleh menjalankan setiap tugas-tugas mereka ya Tuhan dengan baik, membawa bangsa ini sejahtera, membawa bangsa ini aman, membawa bangsa ini damai, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, sehingga dapat menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat Tuhan bela, gereja Tuhan saling bergandengan tangan, saling mendoakan, mewartakan kabar baik, amanat agung Tuhan Yesus Kristus, sehingga genaplah firman Tuhan. Setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Berkati perjalanan kami pulang. Kendaraan apapun yang kami gunakan Tuhan memberkati, sehingga kami boleh tiba dengan selamat dengan tidak kurang suatu apapun. Kami berdoa buat Gembala senior kami Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong bersama istri, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu, dimanapun dia berada. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna, perlindungan Tuhan sempurna, pelayanannya boleh terus menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang sakit, yang kurang sehat, baik mereka yang ada di rumah ataupun di rumah sakit, biarlah Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang dalam kesusahan Tuhan hiburkan, Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian hari ini, biarlah Tuhan juga yang memberkati setiap pekerjaan apapun yang mereka perbuat. Karena kami percaya pelayanan yang tulus tidak akan sia-sia. Tuhan yang akan selalu menggantikannya dengan berkat yang luar biasa. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin.
Jadilah jemaat yang tidak saling menghakimi ataupun menjelekkan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas ada dalam dirimu. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cita kasih agung serta keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita, studi anak-anak kita, bahkan memberkati kesehatan kita, memberkati masa depan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai hamba-hambanya yang tetap terus taat dan terus setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang telah menerima berkat-Nya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kepadanya. Ku terima sekarang kemenangan selesai. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.